Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan ringkasan materi tentang algoritma. Ini sebagai soal PTS Timik Himsa, tugas untuk meringkas materi algoritma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Hafridal. Kali ini dari kelas A2. Saya akan membahas tentang ringkasan materi algoritma yang sudah diterangkan. Langsung saja. Apa sih itu algoritma? Oke. Definisinya adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma juga dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Apa itu program atau pemrograman? Karena algoritma sendiri itu nanti ada hubungannya dengan pemrograman, ya. Definisinya dari pemrograman adalah kumpulan yang biasanya disebut shortcut yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Program sama dengan relasinya dari algoritma. Di dalam program tersendiri ada algoritma dan juga ada bahasa. Lanjut. Struktur penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau biasa disebut header, dan juga yang kedua adalah kamus, yang ketiga adalah algoritma. Struktur dasar algoritma yaitu struktur runtutan. Yang pertama adalah struktur runtutan, sequence process. Yang kedua adalah struktur pemilihan, selection process. Yang ketiga adalah struktur pengulangan, layering process. Oke, lanjut. Nah, itu adalah lambang-lambang di mana nanti tentang algoritma. Karena algoritma sendiri itu adalah proses, ya. Proses di mana kita melakukan sesuatu. Contohnya kayak gitu. Itu ada keterangannya. Ada yang dari lambang pertama, lambang bulat atau mungkin lingkaran lonjong, itu keterangan jalan mulai. Ada petunjuk juga aliran data, output, input, secara genjang. Ada juga proses. Dan juga ada lambang yang kedua, percabangan, itu sudah dikasih pembelian nilai awal, memanggil proses fungsi. Ke lambang yang ketiga adalah itu, bisa dilihat konektor di halaman yang sama A, off-break konektor halaman lain B. Itu juga ada nanti dokumen multi sama hard disk. Oke, selanjutnya adalah contohnya, contoh dari algoritma. Masuk produk adalah contoh flowchart algoritma problem menentukan bilangan ganjil atau genap. Ini ya, contohnya ini. Udah mulai, masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi menjadi 2 dengan operasi bagi, genap, ganjil, selesai. Oke. Contoh flowchart problem menghitung luas persegi panjang algoritma. Ada sudah ya tadi itu lingkaran bulat yang panjang itu mulai sama kan. Problem menghitung luas persegi panjang algoritma. 1, masukkan panjang P itu sudah, masukkan lebar sudah, luas P kali L sudah, hitung luas itu sudah, tulis cetak luas itu sudah, dan juga ternyata selesai. Ini adalah contoh dari algoritma, contoh sederhananya. Lanjut, materi yang kedua adalah kompleksitas algoritma. Sebuah masalah mempunyai banyak algoritma. Penyelesaiannya adalah contoh masalah pengurutan sort, ada puluhan algoritma pengurutan. Terakhirnya adalah sebuah algoritma tidak harus benar, tapi juga mangkus. Terakhir kedua adalah algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus, efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu time atau eksekusi. Algoritma dan kebutuhan ruang adalah memori, space atau memori. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan jumlah data yang proses. Kemasukan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dan jumlah algoritma penyelesaian masalah.
Mengapa kita melakukan algoritma yang mangkus? Karena kemangkusan algoritma adalah bisa meminimalisir kebutuhan waktu dan ruang, dan juga dapat digunakan untuk memilih algoritma yang bagus dari jumlah algoritma penyelesaian masalah. Lanjut, model penghitungan kebutuhan waktu. Penghitungan kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sungguhnya dalam 1 detik ketika algoritma diukur oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasan dari model mengukur waktu itu adalah setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Ininya gini, setiap arsitektur yang berbeda mesti tangan dan pikirannya berbeda. Ininya kayak gitu. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Betul lagi. Compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Setiap orang pasti mempunyai compiler bahasa pemrograman yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dan compiler lain tidak sama. Lanjut. Model abstrak pemrograman waktu atau ruas harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Misalnya yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pemrograman waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. Ini contohnya kompleksitas algoritma. Bisa dilihat contoh 1. Oke. Contoh 2. Oke, ini bisa dilihat. Ya. Misal algoritma dihitung berdasarkan jumlah. Contoh yang ketiga, lanjut. Yang ketiga bisa dilihat. Ini adalah contoh dari kompleksitas algoritma. Oke, klasifikasi kemudian bernilai true jika X ditemukan atau false jika X tidak ditemukan. Proses pencarian beruntun. Oke, sudah. Selanjutnya adalah jumlah operasi perbandingan elemen tabel. Kasus terbaik ini terjadi bila AX sama dengan X. Itu rumusnya ada ya. Kasus terburuk bila AN sama dengan X atau X tidak ditemukan. Rumusnya juga ada. Kasus rata-rata jika X ditemukan pada posisi ke I, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dengan sebanyak kali. Oke. Sudah, lanjut. Contoh 4 bisa dilihat itu. Lanjut. Contoh 4. Contoh 4 tadi sudah ya. Contoh 4 sudah. Contoh 5 itu prosedur input output. Bisa dilihat. Oke. Tadi kan ada kompleksitas dibagi ada 2. Kompleksitas waktu sama ruang. Sekarang penjelasannya adalah diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terbuat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang, algoritma kita dapat menemukan laju peningkatan waktu ruang yang dibutuhkan algoritma dengan menentukan ukuran masukan. Lanjut. Ukuran masukan. Jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contoh, algoritma pengurutan 1000 elemen larik maka N sama dengan 1000. Contoh algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 maka N sama dengan 100. Algoritma perkalian 2 buah metrik berulang 50 kali 50 maka N sama dengan 50. Dalam perhitungan kompleksitas ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Definisinya adalah itu. Notasasi aritmatik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi yang cukup besar. Fungsi N sama R sering R plus. Notasasi aritmatik digunakan untuk menentukan opsi suatu algoritma dengan melihat waktu tambahkan waktu menggunakan fungsi N dengan R. Lanjut. Kompleksitas waktu asimptotik terdapat 3 macam. Ini ya. Keadaan terbaik Westcase dilambangkan notasi dibaca theta. Keadaan rata-rata F-case dilambangkan dengan notasi dibaca omega. Keadaan terburuk worst case dilambangkan dengan notasi big O. Nanti ada contohnya semuanya. Kinerja sebuah algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk yang dinyatakan dengan big O. Ya, ini sudah fungsi kompleksitas itu bisa dilihat. Ini
Oke, bisa dilihat Thea, ini bisa dilihat juga waktu definisi waktu sebab rumusnya juga itu ada. Omega ini contoh dari omega, definisi 3 waktu rata-rata. Lanjut yang terakhir ada definisi Big O. Tadi sudah Big O, waktu terburuk. Oke, sudah. Oke, bisa dilihat. Oke, kali ini dilanjut kembali. Jenis strategi algoritma. Ada jenis-jenis algoritma strategi. Yang pertama adalah strategi solusi langsung, algoritma brute force, algoritma greedy. Strategi berbasis pencarian pada ruang status, teknik DPS depth first search, teknik VS breadth first search adalah algoritma breathtaking dan algoritma brand as born. Strategi solusi atas bawah, algoritma David and Conquer. Strategi solusi bawah atas adalah algoritma dynamic programming. Strategi shortcut spread, algoritma Dijkstra sama algoritma Ford Show. Itu jenis-jenis strategi algoritma. Kali ini kita membahas tentang algoritma brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung straightforward untuk menyelesaikan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, problem statement, dan definisi konsep. Dibatkan algoritma force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas. Visual. Lanjut. Karakteristik algoritma brute force umumnya tidak cerdas, tidak mangkus, karena ia membutuhkan jumlah angka yang besar dalam menyelesaikan kadang-kadang disebut juga algoritma naif. Naif algoritma. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan atau teknik khusus biasanya akan membantu kita melakukan argumen tidak mangkus. Oke, untuk masalah yang ukuran kecil, sederhananya brute force biasanya lebih dipenuhi daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diaplikasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena keseringannya, kadang-kadang brute force dapat lebih mangkus ditinjau dari segi implementasinya. Contoh-contoh ini adalah contoh-contoh algoritma brute force. Menghitung AN, A lebih besar O sama N bilangan bulat tak negatif. Itu adalah menghitung n bilangan bulat tak negatif. Itu ada rumusnya semuanya ketika kita mengalihkan dua buah metrik yang berukuran. Oke, ada contohnya semuanya. Oke, sampai sini dulu. Nanti mungkin selanjutnya akan saya lanjut. Dan juga apabila ada salah kata, salah presentasi dari saya, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.